agenda konsolidasi ini, Ibu sekalian, penalaran yang digunakan oleh PBNU ini meliputi 3 elemen penting di dalam penalaran yang kita jadikan landasan untuk membangun sistem agenda-agenda konsolidasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati para nyai, para bini sepuh, Nyai Mahfudah wa Hafazullah, Nyai Munjida, Nyai Hizbiyah, Nyai Nurhayati Said Aqil Siraj, Profesor Dr. Yani'ah, Ibu Emi Nasaruddin Umar yang saya hormati, dan para sesepuh lain yang hadir bersama kita, yang kami banggakan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran PP Muslimat NU, Sekjen, dan lain-lain yang hadir, yang saya takuti ibu-ibu muslimat dari PW dan PC, peserta kongres yang perkasa. Kemarin disebut-sebut tentang program Mustika itu, Bu Ketua Umum menyampaikan muslimat cantik, terus saya pikir kanya apa itu? Mungkin sebetulnya kanya itu perkasa gitu, muslimat cantik perkasa, kira-kira. Karena setelah memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini, semua aktivis Nahdlatul Ulama yang sekarang fungsional dan aktif di dalam organisasi, saya kira semua adalah anak-anaknya muslimat semuanya. Dan pasti kalah sama ibunya. Sudah kalah sama ibunya, habis itu kalah sama istrinya. Jadi ya muslimat ini, orang sampai hari ini masih terdengar gugatan-gugatan bahwa perempuan cenderung kurang mendapatkan tempat di dalam peran-peran masyarakat. Masih ada gugatan semacam itu. Masih ada gugatan bahwa masyarakat kita ini masih cenderung misoginis. Apa-apa peran diberikan kepada laki-laki dan perempuan kurang mendapatkan tempat. Tapi kalau kita lihat struktur budaya secara lebih mendalam, ini saya kira kurang tepat. Kesimpulan semacam itu kurang tepat. Mungkin yang lebih tepat sebetulnya adalah semacam paradoks. Memang di ruang publik memang ada kenyataan bahwa banyak arena cenderung didominasi oleh laki-laki. Tetapi saya kira ibu-ibu ini tahu juga lah, di ruang privat sebetulnya yang lebih berkuasa itu perempuan. Dan ini sudah merupakan budaya masyarakat kita sejak zaman kuno.
masyarakat petani itu laki-laki itu ya pokoknya macul meluku gitu. Nanti kalau sudah panen penguasanya itu perempuan. Yang bawa ke selepan perempuan, yang bawa ke pasar perempuan, yang membelanjakan perempuan. Itu yang laki-laki mau beli rokok aja minta sama perempuan. Itu aja kalau dikasih. Jadi ini kenyataan dan kita mendengar riwayat dari pendahulu-pendahulu kita misalnya bahwa Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo misalnya. Beliau itu yang ngajar aja pokoknya, ngajar, ngurus santri-santri, semua nafkahnya diurus nyai. Nyai yang ngurus. Tahun 80-an itu ada peneliti Jepang namanya Hiroko Horikoshi. Saya ingat betul karena hasil penelitiannya menarik sekali. Dia melakukan penelitian tentang rumah tangga kiai di Jawa Barat. Ada satu kiai di Jawa Barat jadi studi kasusnya, dan dia mendapati di situ bahwa rumah tangga kiai ini bukan hanya mengurus keluarga kiai saja, dan bahkan bukan hanya mengurus lingkungan pesantren saja, tapi mengurus berbagai macam kegiatan kemasyarakatan di dalam komunitas jamaah di sekitar pesantren. Dan semuanya yang ngurus nyai. Kiainya itu ngertinya pokoknya kalau orang sudah ngumpul terus tinggal baca kitab, mengajar gitu aja. Yang lain-lain nyai semua. Yang mengelola sumber daya, apakah itu uang atau sumber daya in natura yang lain, beras dan lain-lain, itu semuanya nyai. Yang merekrut orang untuk ikut mengerjakan berbagai pekerjaan, itu semuanya nyai. Kiainya tidak tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang terjadi salah paham seperti riwayat yang saya terima tentang Mbah Nyai Nuri Lasem, istri dari Kiai Mbah Maksum Lasem. Di suatu kali menjelang kegiatan maulid rutin di Lasem, ada orang mengirim beras satu pedati, satu dokar. Dikirim, diserahkan di Lasem ke rumahnya Mbah Maksum. Tapi yang menerima nyai, Mbah Maksumnya sedang mengajar, sedang ngaji. Yang menerima Mbah Nuri, itu pun Mbah Nuri ini kebetulan sedang mau keluar rumah. Ada hajat untuk pergi, lalu beliau perintah santai, udah taruh aja di situ. Taruh di ruang tamu sementara, ditumpuk di ruang tamu. Mbah Maksum selesai ngajar, Mbah Nuri belum datang, belum pulang. Nah begitu, ini kan beras ini sebetulnya oleh yang ngirim, ini dikatakan ini beras untuk peringatan maulid. Yang sudah tidak lama lagi akan digelar. Nah Mbah Maksum turun dari langgar, lihat beras tumpuk-tumpuk, beliau tidak suka, duka, marah Mbah Maksum. Apa ini, numpuk-numpuk beras sampai sekian banyak, tetangganya banyak yang butuh, numpuk-numpuk beras banyak-banyak katanya. Panggil santri ini bagi-bagi sana katanya. Di berasnya suruh bagi-bagi. Mbah Nuri datang itu, beras sudah tidak ada loh. Beras tadi mana? Takon ngedum kata Mbah Maksum itu. Saya suruh bagi-bagikan orang. Loh ya ini nanti untuk muludan, nanti gimana kalau muludannya? Muludan masih seminggu kok nanyanya sekarang, katanya Pak Maksum. Karena kiai nggak tahu apa-apa. Penguasanya sebetulnya nyai.
Maka saya kira wajar sekali kalau pada tahun 1938 dalam muktamar di Menes ada nyai yang menuntut minta diberi kesempatan pidato, kiai-kiainya tidak bisa menolak gitu. Sehingga Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Soroh, Nyai Siti Soroh waktu itu fenomenal sekali sebetulnya. Tahun 38 diberi kesempatan untuk berpidato di depan muktamar, di depan peserta muktamar yang kiai-kiai dan laki-laki semua. Beliau berpidato dan apa yang dituntut oleh Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Soroh ini, beliau menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena memang di lingkungan Nahdlatul Ulama kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan pada waktu itu masih langka. Tahun 1917 itu Nyai Khadijah Wahab, Nyai Khadijah Hasbullah, adik dari Kiai Wahab, istri Kiai Bisi Sansuri, membuka pengajaran untuk perempuan, tapi hanya sampai pada keperluan-keperluan praktis, keperluan rumah tangga, mungkin persolatan, tentang nikah, ya, tentang pernikahan, dan lain sebagainya. Memberi pengayoman kepada ibu-ibu yang punya masalah rumah tangga misalnya. Hanya sekedar itu. Tapi pendidikan di dalam arti mendalami ilmu itu masih belum ada. Masih langka sekali waktu itu. Sehingga yang ada hanyalah mungkin nyai-nyai atau neng-neng, putri-putri kiai yang mendapatkan kesempatan belajar dari suaminya atau dari orang tuanya. Belum ada satu format kelembagaan, apakah itu pengajian yang terstruktur, apalagi madrasah, yang beri kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih mendalam, khususnya dalam agama. Ini tahun 68. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, serta-merta tuntutan dari Nyai Juwaisih yang disuarakan oleh Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Soroh ini langsung ditangkap dan ya langsung disetujui oleh kiai-kiai. Nah, dengan kesadaran bahwa masih banyak hal yang harus dipersiapkan, maka sejak muktamar Menes tahun 38 itu, pada muktamar berikutnya tahun 39, kalau tidak salah di Magelang mungkin, dan tahun 40 itu di setiap muktamar ada rapat khusus muslimat. Sehingga ada sebutan NU Muslimat atau NO Muslimat waktu itu. NOM. NO Muslimat. Nah, kemudian tahun 41 muktamar tidak berhasil dilaksanakan karena Jepang datang. Baru kemudian tahun 46 kalau tidak salah atau 47 baru berhasil diadakan muktamar lagi. Tapi sebelum itu tahun 1946 resmi didirikan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Nah, saya kira ibu-ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya ada kesadaran di kalangan kiai-kiai itu tentang perlunya semacam cermin bagi aktivisme khidmah NU ini dari sisi perempuan. Bahwa yang ada di NU itu laki-laki semua. Dan
semuanya sebetulnya kiai-kiai itu sendiri menyadari, saya kira, bahwa tidak mungkin mengerjakan seluruh tanggung jawab dari fungsi peran kekiaian, tanggung jawab yang hendak diambil oleh Nahdlatul Ulama itu hanya mengandalkan laki-laki saja, tidak mungkin. Ya, itu sudah menjadi kesadaran dari para kiai-kiai yang ada, karena kenyataannya para kiai itu sendiri di rumah ya, juga banyak hal tidak bisa dikerjakan oleh kiai-kiai itu, tapi hanya bisa dikerjakan oleh para nyai. Sehingga kebutuhan untuk juga membuat semacam tandem kelembagaan bagi NU ini supaya bisa mengelola berbagai urusan secara lebih sempurna, itu sudah muncul sejak awal. Nah, bahwa kemudian waktu itu belum ada nyai atau perempuan yang masuk dalam struktur NU, ya, saya kira itu soal zaman saja, soal zaman dan soal budaya waktu itu. Ya. Nah, sehingga kemudian didirikan organisasi khusus untuk muslimat. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, PBNU pada saat ini ya sedang bekerja untuk suatu agenda besar yang kita maksudkan sebagai antisipasi terhadap masa depan yang semakin jelas, semakin nyata, akan menghadirkan berbagai macam perubahan-perubahan. Ada banyak hal-hal baru di masa depan yang harus kita tanggapi, yang harus kita kelola dengan cara yang tidak mungkin hanya mengandalkan cara seperti biasanya selama ini kita lakukan. Kita butuh mengembangkan cara yang lebih mampu mengelola berbagai macam masalah masa depan yang segera menjelang ini. Itulah sebabnya kemudian PBNU membangun satu rangkaian agenda-agenda mendasar yang kami beri penekanan kepada konsolidasi organisasi. Mulai dari konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, sampai dengan konsolidasi agenda-agenda dan program-program. Ini semua kita maksudkan supaya organisasi ini lebih utuh, lebih kokoh, dan lebih liat, lebih lincah di dalam menanggapi berbagai macam masalah yang datang kemudian. Terlebih-lebih masalah-masalah baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, dalam membangun sistem agenda konsolidasi ini, Ibu sekalian, penalaran yang digunakan oleh PBNU ini meliputi 3 elemen penting di dalam penalaran yang kita jadikan landasan untuk membangun sistem agenda-agenda konsolidasi ini. 3 elemen itu apa saja? Yang pertama adalah elemen tentang pemahaman hakikat keberadaan NU dan tujuan didirikannya. Bahwa NU ini adalah organisasi ulama, organisasinya ulama, ini bukan organisasi politik, walaupun sudah pernah menjadi partai politik, tapi didirikan bukan sebagai organisasi politik, ini organisasi ulama. Bahwa
pada satu ketika dalam sejarah NU ini pernah menjadi partai politik karena pada waktu itu para ulama butuh melaksanakan peran politik demi hajat, memenuhi hajat dari kehidupan berbangsa dan negara pada waktu itu. Dan ketika hajat itu dianggap sudah tercukupi, maka dinyatakan bahwa NU kembali ke khitah pada Muktamar ke-27 di Situbondo 1984. Karena pada dasarnya NU ini didirikan sebagai organisasi ulama. Tujuannya adalah untuk mengembangkan, memperluas peran dari ulama di dalam masyarakat. Jadi semua yang dikerjakan oleh NU itu seharusnya adalah apa yang menjadi tanggung jawab dari para ulama. Yaitu apa? Yang pertama jelas berkhidmah kepada ilmu-ilmu agama khususnya. Dan yang kedua berkhidmah kepada masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat. Bahwa kemudian lalu membuat badan usaha dan lain sebagainya untuk mendapatkan uang, ini sekedar karena kebutuhan memenuhi biaya organisasi aja, biaya pelaksanaan pekerjaan organisasi. Ini gara-gara NU dapat konsesi tambang ini, jadi duitnya belum, ributnya udah ke sana sini. Tapi pada saat yang sama ini juga memicu semangat dari seluruh jajaran NU untuk ikut-ikutan cari duit. Sekarang ini banyak PCNU yang minta dibuatkan badan usaha, ada yang minta dicarikan jalur untuk dapat konsesi tambang juga dan lain sebagainya. Ramai sekali ini hari-hari ini. Sampai-sampai saya harus berkali-kali menegaskan kepada teman-teman di seluruh jajaran NU bahwa sekali lagi mengingatkan NU ini organisasi ulama, bukan organisasi bisnis. Yang dilakukan NU ini pertama-tama adalah tanggung jawab ulama. Yang lain-lain ini sekedar untuk memenuhi hajat pendukung saja. Tapi bukan fungsi utama dari organisasi dari Nahdlatul Ulama ini. Ini organisasi ulama hakikatnya. Nah kemudian yang kedua, elemen kedua, kita harus bisa memahami dengan lebih jernih proses perjalanan sejarah yang sudah dilalui ini. NU ini umurnya sudah 1 abad. Kita harus paham betul apa yang selama ini sudah terjadi, apa yang berubah, apa yang harus diperkokoh, apa yang harus dikembangkan lebih luas dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami. Isinya NU dari waktu ke waktu ini seperti apa harus kita pahami. Karena semuanya berubah. Belakangan ini kita terkejut sekali sebetulnya dengan hasil survei yang diumumkan oleh beberapa lembaga survei yang menyatakan bahwa terakhir 2024 kemarin Alfara Institute surveinya menyatakan 57,6% penduduk Indonesia mengaku NU. Jadi ini sudah ditanya NU apa Muhammadiyah apa Perti apa yang lain, ngaku saya NU gitu. Yang ngaku NU itu sudah 57,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Ya ibu-ibu tepuk tangan, tapi sebetulnya saya ini sebetulnya deg-degan melihat data ini. Karena ini lompatan luar biasa. Tahun 2005 itu survei LSI hasilnya baru 27%. 2005.
2024 57,6%. 19 tahun berlipat lebih 2 kali orang yang mengaku NU. Tidak ada kemungkinan lain selain bahwa sekarang ini isinya NU ini sudah beda dengan NU yang dulu. Tempat beredarnya NU juga sudah beda dari dulu. Dulu itu tempat beredarnya NU itu ya di pesantren-pesantren, di sekitar langgar-langgar, masjid-masjid, itu tempat beredarnya NU. Sekarang orang yang ngaku NU itu orang-orang di terminal, di pasar-pasar ditanya ngaku NU, di kantor-kantor, di korporasi-korporasi besar, di kantor-kantor pemerintah dan lain sebagainya, semuanya ngaku NU. Nah ini harus kita pahami. Nah di sisi lain, kalau kita lihat isinya para aktivis NU, ini juga sudah berkembang sedemikian rupa. Tahun 52 ketika Kiai Wahab Hasbullah menyatakan bahwa NU akan maju sebagai partai politik untuk bertarung dalam pemilu. Waktu itu orang-orang mempertanyakan dengan nada ya menyepelekan. NU mau ikut politik itu apa ada orang yang bisa menjalankan pekerjaan politik itu apa ada? Wong NU isinya cuma kiai-kiai, ya. Yang sarungan nggak ngerti dunia selain lingkungan jamaahnya. Apa kata Mbah Wahab? Yang penting punya bis sendiri katanya. Yang penting kita punya bis sendiri, bis milik kita sendiri. Kalau ndak ada yang bisa nyupir, kita bayari supirnya katanya bilang. Kita bayari supir, suruh nyupir bisnya. Karena pada waktu itu langka sekali. Maka direkrutlah orang-orang yang mungkin di luar orbit NU sama sekali. Seperti misalnya Mr. Sunaryo. Seorang ahli hukum yang sebetulnya di luar orbit ini. Bukan anaknya kiai, bukan, tidak pernah mondok di pesantren dan sebagainya. Ada orang seperti Jamaluddin Malik, siapa? Ya, ada lagi Osmar Ismail, Asrul Sani dan lain sebagainya. Mereka semuanya datang dari luar orbitnya NU. Dulu, apalagi nyari misalnya ahli tentang bisnis, ahli tentang teknologi dan lain sebagainya. Saya kira pada waktu itu sama sekali belum ada. Tetapi Bapak sekalian yang saya hormati, hari-hari ini tidak ada yang kita tidak punya sudah. Tidak ada yang kita tidak punya. Kalau kita mau nyari ahli bisnis, banyak di NU. Jangan salah, itu bendahara umum NU sekarang ini, Gus Gutvan Arif ini bisnismen nggak karu-karuan ini. Udah lama dia berbisnis itu. Jadi saya sering geremengi teman-teman seperti Pak Gus Saifullah Yusuf dan lain-lain yang seangkatan saya bilang, ini kalian ini kenal orang kaya cuma kenal tok, nggak bisa ikut jadi kaya, saya bilang. Cuma seneng diajak ngopi, nggak bisa jadi ikut kaya. Nah tapi generasi berikutnya, ini generasi Gus Gutvan ini kan generasi di adik kelas saya lah. Dia sudah tahu gimana caranya ikut jadi kaya, itu sudah tahu. Sudah bisa berbisnis sendiri dan banyak seperti ini sekarang di lingkungan NU. Yang ahli-ahli teknologi banyak sekali sudah. Ada, saya tahun 2006
atau 2007 saya ke Jepang, ke Tokyo, dan bertemu salah seorang wakil ketua Tanfidiyah PCI Tokyo pada waktu itu yang dia menjadi profesor teknologi nuklir di Universitas Tokyo. Sekarang ini ada ponakannya Nyai Nur Hayati ini yang di Jerman bekerja untuk pabrik pesawat terbang di sana itu. Nggak pulang karena di sini nggak ada pabrik pesawat terbang yang mampu bayar dia, jadi kerjanya di sana. Gitu. Di mana-mana kemarin belum lama, sekitar setengah tahun yang lalu, saya mengajak beberapa teman untuk melakukan pendataan tentang profesional diaspora profesional NU secara internasional, dan kami dapat 286 profesional di berbagai bidang yang sudah mapan di seluruh dunia. Apakah mengajar di perguruan tinggi ternama, bekerja di korporasi-korporasi besar dan lain sebagainya. Dan ketika kita tanya, semuanya menyatakan menunggu diajak untuk bisa ikut mengelola Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat. Kalau nyari politisi, nyari orang yang paham teknokrasi, ya NU sekarang udah jadi gudangnya. Saya itu seawal saya ngajak Bu Khofifah untuk masuk dalam jajaran Tanfidiyah PBNU sebagai salah seorang ketua. Saya katakan karena NU hari ini butuh renesans teknokrasi. NU ini butuh mengerti teknokrasi supaya organisasi yang begini besar ini bisa dikelola lebih baik, dan tidak mungkin kalau tidak pakai teknokrasi. Kenapa negara-negara itu membentuk pemerintahan? Karena harus mengurusi begitu banyak orang yang menjadi warga negaranya. NU itu sekarang kalau 57,6% itu warganya berarti tidak kurang dari 150 juta. Itu 6 kali lipatnya Saudi Arabia. Berapa? 150 kali lipat dari Emirat Arab. Emirat itu cuma 3 jutaan. Mungkin nggak ada malah Emirat. Singapura itu juga cuma 3 jutaan itu. 150 juta warga, bagaimana mungkin ini bisa dikelola dengan baik tanpa teknokrasi? Maka kita butuh teknokrasi. Dan saya butuh orang yang paling ngerti teknokrasi di lingkungan NU, dan itu tidak lain adalah Bu Khofifah Indar Parawansa. Ini kebutuhan yang menurut saya terkait kita ini mau bertahan hidup apa enggak. Ini sudah soal survival buat NU. Soal bertahan hidup. Jadi ini semua harus kita pahami. Proses yang kita tempuh selama ini seperti apa, kita sekarang punya apa, dan kita akan menghadapi apa di masa depan. Harus kita tempuh, harus kita pahami seluruhnya. Dan kita bangun strategi untuk menjadikan organisasi kita ini mampu sungguh-sungguh menghadapi masa depan ini dengan baik. Nah, saya kira ini juga sama, berlaku juga prinsip yang sama untuk muslimat NU ini. Saya katakan tadi muslimat NU sebetulnya, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin yang pertama kali dianggap Banom yang paling awal dibentuk itu adalah Ansor. Tapi Ansor itu dulunya dibentuk sebagai organisasi pandu. Pandu itu pramuka. Jadi Ansor itu cuma pramuka dulunya itu, pandu. Dulunya ya. Belakangan kemudian memang dikembangkan sebagai rupa. Tapi didirikan sebagai, dan memang tidak dimaksudkan belum dimaksudkan sebagai instrumen strategis di dalam mengelola Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Ini beda dengan muslimat. Karena muslimat itu
didirikan dengan kesadaran bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jamiah ini butuh gampangannya pasangan. Tidak mungkin cuma NU tok yang ngurus laki-laki semua kalau tidak ada yang fokus untuk ngurus perempuan. Jadi dibutuhkan tandem. Itu sebabnya bahkan sebelum Muslimat NU didirikan, setiap muktamar itu ada rapat Muslimat. Yang namanya NU Muslimat itu sebelum organisasi Muslimat NU didirikan, muktamar NU itu ada apa? Komisi Muslimat. Ya. Dan itu diplenokan juga hasilnya saya kira. Demikian rupa. Karena memang kebutuhan untuk mempunyai apa namanya pasangan ya, dalam konstruksi keorganisasian secara keseluruhan. Nah, hanya saja memang Ibu yang kami hormati, pada waktu itu ya memang belum banyak kalangan ibu-ibu muslimat ya yang sudah familiar, sudah akrab dengan aktivisme organisasi. Wong kiai-kiainya sendiri saja masih nunak-nunuk waktu itu. Makanya muktamarnya tiap tahun karena masih harus sambil belajar gimana caranya. Bayangkan organisasi itu lembaga modern. Organisasi itu kan institusi modern. Ini bid'ah luar biasa sebetulnya. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada organisasi. Ini institusi modern. Didirikan oleh kalangan yang super tradisional, kiai-kiai ini. Nah, bagaimana mungkin kalangan tradisional mengoperasikan institusi modern? Memang harus perlu proses belajar luar biasa, luar biasa. Sehingga wajar kalau kemudian kalangan perempuannya pun belum cukup banyak. Ya. Tahun 19 kira-kira itu Nyai Ahmad Dahlan Muhammadiyah itu juga mengadakan pengajaran-pengajaran untuk perempuan. Saya kira ada resonansi dari Kartini lah waktu itu ya. Bung Karno kemudian juga menulis buku yang berjudul Sarinah itu. Tapi masih sama seperti pengajaran yang dilakukan oleh Nyai Khadijah di Denanyar waktu itu. Belum merupakan gerakan perempuan. Nah, kiai-kiai ketika ber-NU ini sudah punya kesadaran kita butuh gerakan perempuan yang menjadi tandem, menjadi cermin dari NU. Yang satu menjadi cermin yang lain. Sudah ada kesadaran itu, maka didirikan Muslimat Nahdlatul Ulama ini. Dan persis yang pertama kali dilakukan sejak berdirinya ini kemudian membentuk cabang-cabang dan yang dilakukan adalah melakukan pengajaran keagamaan yang lebih luas. Dulu begitu dibentuk cabang Muslimat segera sesudah didirikan Muslimat itu lalu didirikan cabang di Rembang sana. Dan nenek saya sudah langsung saja kemudian aktif membentuk majelis taklim ibu-ibu ini untuk memberikan pengajaran agama. Tetapi pendidikan agama yang mendalam ini belum berkembang. Dulu tahun 50-an itu muncul ya padahal apa namanya? Kealiman dari perempuan itu sangat dibutuhkan. Karena banyak urusan fikih individual, urusan syariat individual itu lebih banyak urusan perempuan daripada laki-laki. Makanya ada kitab Fiqhun Nisa dan belum ada yang nulis kitab Fiqhur Rijal itu belum ada. Karena yang Nisa ini yang memang lebih banyak. Dan dulu Kanjeng Nabi itu sudah secara deliberate, secara sengaja
mengajarkan ilmu-ilmu tentang syariat itu kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Sampai belum mengatakan khudhu nisfa dinikum min hadil Humaira. Karena Siti Aisyah mungkin perawaannya agak kecil gitu. Saya kira mungkin enggak seperti Bu Yeni lah, agak kecil bukan. Dan kulitnya kemerah-merahan sehingga disebut Humaira. Nah, apa namanya? Itu berarti dibutuhkan aktor perempuan yang menjadi jangkar ilmu itu dibutuhkan sejak awal. Tidak mungkin jalan Islam ini kalau tidak ada itu. Tidak bisa. Supaya agama ini jalan itu harus ada aktor perempuan yang menjadi jangkar ilmu. Nah maka kemudian sebetulnya kiai-kiai itu secara pribadi sudah mulai ngajarin nyainya, ngajarin putri-putrinya dan sebagainya. Tapi belum menjadi satu agenda kelembagaan yang luas. Sampai tahun 50-an muncul seorang tokoh namanya Nyai Mahmudah, ibunda dari Kiai Khalid Mawardi, yang kemudian terpilih menjadi ketua umum Muslimat tahun 50 kalau tidak salah. Beliau itu diakui sebagai alimah. Akui alimah betul. Kiai-kiai Jawa Tengah, saya mendengar riwayat pada waktu itu kiai-kiai Jawa Tengah itu merasa tidak lengkap Bahsul Masail itu kalau tidak hadir Nyai Mahmudah, karena beliau diakui sebagai seorang yang alimah betul. Memang apa ulama perempuan betulan gitu. Ya, itu Nyai Mahmudah. Kemarin itu ada teman-teman bikin kongres ulama perempuan tuh, ulamanya yang mana saya bilang. Kalau Nyai Mahmudah ini alimah beneran. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, ini sekarang kita sudah punya demografi yang berbeda. Hari ini sebetulnya kalau kita nanya perempuan-perempuan ulama, itu sudah tidak sulit. Sudah terlalu banyak ulama perempuan hari ini. Karena pendidikan keagamaan yang mendalam itu sudah mulai berkembang secara sangat progresif sejak mungkin tahun 50-an, 60-an. Ini nyai-nyai yang hadir di sini ini nyai-nyai yang biasa ngajar kitab semua ini. Ini nyai beneran. Kalau suruh bantahan dengan kiai, wah bisa dipastikan menang itu. Enggak pakai ilmu ya pakai nyai-nyai itu. Sekarang banyak sekali. Sekarang ini apalagi generasi-generasi baru ini. Belum lama ini kita mendapat baru memetik buah seorang kader NU perempuan yang mendapatkan gelar doktor dengan nilai cum laude dari Al-Azhar dalam bidang usul fikih. Nah, ini coba. Belum lama ini. Ini banyak sekarang seperti ini. Kalau cuma nyari nyai-nyai. Ya. Nah, maka sekali lagi ya kalau dulu mungkin ada wawasan bahwa Muslimat NU ini masih harus berada di bawah kendali penuh dari NU dalam hal wawasan. Kalau soal kebijakan organisasi itu jelas soal struktural. Tapi kalau soal wawasan, soal pemikiran, kalau dulu ada katakanlah anggapan bahwa soal wawasan itu hanya ada komunikasi satu arah dari NU ke Muslimat,
Saya kira sekarang dengan semakin berkembangnya ulama-ulama perempuan yang kita miliki, kita perlu satu komunikasi yang lebih seimbang antara ulama laki-laki dan ulama perempuan. Kenapa? Sama-sama alimnya kok gimana gitu. Sama-sama alimnya, yang kiai alim, yang nyainya juga nggak kalah alim. Ya. Kalau prinsip untuk mendapatkan akses pendidikan itu adalah karena kewajiban, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, sehingga perempuan harus dapat akses juga, wajib kok dibatasi, nggak boleh gitu. Yang wajib itu harus disediakan. Nah kalau sudah mendapatkan akses dan kemudian belajar mengembangkan kapasitas, ya sudah. Prinsip berikutnya adalah tausidul amri ila ahli, sudah. Siapa yang lebih kompeten, siapa yang lebih alim, itu yang didengarkan. Nah, saya kira demikian. Nah lebih jauh lagi Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya hormati, ya, kami NU ya, masih sebut bapak saja padahal ibu-ibu semua. Lebih jauh lagi, kita punya kebutuhan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa NU ini dengan konstituensi yang begitu luas, tidak mungkin kita mengelolanya tanpa landasan kapasitas teknokrasi, tanpa kemampuan teknokrasi. Nah kalau kita bicara tentang teknokrasi, ibu-ibu sekalian, kita butuh kemampuan untuk memahami seluk-beluk kebijakan publik. Jadi ber-NU itu bukan hanya soal bahas hukumnya ini, hukumnya itu. Bukan hanya membahas hukum-hukum fikih yang furu'iyah. Tapi ber-NU itu juga harus berpikir tentang kebijakan publik yang perlu dijalankan oleh organisasi. Jadi Suriah NU itu harus ngerti kebijakan publik. Kalau enggak, ya repot kita. Karena yang menentukan kebijakan organisasi itu adalah Suriah. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dengan semua landasan pemikiran yang saya sampaikan tadi, ya, menurut saya ya, sudah saatnya sekarang kita membangun konstruksi organisasi muslimat NU yang lebih mampu hadir sebagai tandemnya NU. Sebagai tandem. Kenapa? Ya karena memang pertama ya, karena memang ini secara wawasan dibutuhkan. Kedua, dalam kenyataan memang ya apa boleh buat gitu loh. Wong dikendalikan ya susah gitu loh. Ya. Nyai-nyai ini mau dikendalikan kiai-kiainya belum tentu bisa gitu ya. Kenyataannya begitu. Maka ya kalau kita mau ini menjadi konstruksi yang lebih sehat, ya kita bangun konstruksi tandem. Nah ada satu lagi elemen yang tadi lupa belum saya sebut, ibu-ibu sekalian, yaitu demografi. Ya, demografi dari aktivis NU itu sendiri termasuk aktivis muslimat. Nyai Juwaisih itu kelahiran 1901. Ketika beliau pidato di Menes itu usia beliau baru 37 tahun kira-kira.
Nyai Siti Saroh itu kelahiran tahun 1912. Jadi waktu Muktamar di Monas itu beliau baru berusia 26 tahun. Nyai Mahmudah itu juga kelahiran 1912. Jadi ketua umum tahun 50. Itu kira-kira lebih tua sedikit dari umurnya Bu Khofifah ketika jadi ketua umum pertama kali. Nyai Mahmudah. Ya. Tapi NU itu ini sudah jadi karakternya NU lah. Ibu-ibu, kemarin waktu peringatan 1 abad di Sidoarjo, kita bikin koreografi banser itu, 12.000 banser itu, Bu. Ya. Itu ada di antara mereka yang ikut jadi pasukan koreografi itu, ada anak dan bapak yang sama-sama masih banser gitu. Jadi ada banser umurnya 65 tahun, dia masih seger, masih ikut pasukan koreografi bareng dengan anaknya yang umur 30-an tahun. NU itu begitu. NU itu pokoknya kalau masih bernapas ya tidak mau berhenti NU itu. Wong bahwa Hafadzullah itu sampai ngenyang Israel kok. Israel dinyang. Di menjelang Muktamar Surabaya gitu, Nyai. Itu Kiai Wahab itu sudah gerah dengan sangat berat gerahnya belum. Sehingga beliau lalu memerintahkan untuk santri-santri kumpul baca Yasin. Beliau sudah tidak mampu bangkit dari pembaringan. Santri-santri baca Yasin semua dan beliau bilang nanti kalau aku kasih tanda kalian berhenti. Karena aku mau nyebut ini. Itu bahwa itu menjelang muktamar. Wah, santri-santri baca Yasin mungkin sambil sesenggukan itu karena menyadari keadaan Mbah Wahab. Saya pada suatu titik Mbah Wahab mengangkat tangan. Wes katanya. Suruh berhenti. Wah, tambah nangis gembor semua santri-santri itu karena dianggap sudah waktunya. Kata bahwa ntar dulu. Aku sudah ngomong sama Israel, aku minta perpanjangan katanya bilang. Aku minta verleng sampai sesudah muktamar. Kasih do. Akhirnya beliau baru wafat sesudah muktamar. Itu NU seperti itu. Bawah. Ada riwayat lain tentang Mbah Hamid Kajoran Magelang yang gerah menjelang muktamar Krapyak tahun 89 waktu itu. Ditengok oleh Gus Dur bersama dengan Mbah Lim, Kiai Muslim Rifai Imam Puro Klaten. Nengok ke sana Mbah Hamid lalu bilang kepada Mbah Lim, aku tak mati ya Lim, katanya bilang itu. Aku mau mati ya Lim. Kata Mbah Lim, ndak bisa, raiso. Arep muktamar kok mati. Ndak bisa, mau muktamar kok mati. Kata Mbah Lim, mati yo mati, baru muktamar. Mati ya mati, tapi nanti habis muktamar saja. Katanya. Dan benar, sudah muktamar baru Mbah Hamid Kajoran itu wafat. NU itu begitu. Makanya ya saya tidak heran adanya Mahfudah Wahab yang dalam usia di atas 80 tahun masih mau ya Allah Gusti wirawiri ke sana kemari untuk mengurus muslimat Nahdlatul Ulama. Tapi ini bukan tanpa kerugian. Ada ruginya, Bu. Begitu itu ada ruginya. Karena kemudian arus dari kader ini menjadi lamban. Kiai
Wahid Hasyim itu menjadi ketua umum usia kalau tidak salah 26 atau 28 tahun. Kiai Wahid Hasyim. Kiai Idam Khalid menjadi ketua umum PBNU sekitar umur 30-an tahun. Jadi beliau 28 tahun menjadi ketua umum PBNU itu berhenti masih muda, masih sekitar awal 60-an. Kiai Idam Khalid. Gus Dur menjadi ketua umum PBNU itu umur 44 tahun. Jadi 3 periode berhenti di Lirboyo itu beliau baru 59 tahun. Masih muda sekali. Gus Dur itu. Saya mulai sudah 56 tahun, sekarang sudah ngos-ngosan saya. Nah pada saat yang sama Ibu-ibu, ini lalu ansornya juga yang tadinya umur 15 tahun sudah ansor, paling sampai 30 tahun. Sekarang 40 tahun. Kadang kemarin sudah mau minta tambah 45 aja, tidak boleh saya bilang. Fatahnya juga begitu. Ibnu dulu itu, salah satu pendirinya IPPNU itu, IPPNU-nya ya, salah satu pendirinya itu bude saya. Kakaknya ibu saya, Nyai Basiroh Soimuri di Solo waktu itu. Dan beliau itu kelas 2 aliyah, mendirikan IPPNU itu kelas 2 aliyah. Umur 16-17 tahun itu. Gitu. Nah tapi karena ini lalu sekarang udah beranak pinak masih IPPNU terus gitu. Rapat di PPNU gendong anak 3 begini sekarang itu. Nah Ibu sekalian, ini juga menjadi faktor. Di NU ini ada ruang sekarang sebetulnya. Ada ruang syuriah. Karena kita juga tidak mau kehilangan resources. Orang-orang yang memang sudah tumbuh begitu lama dalam organisasi, mencapai kapasitas yang memang sudah luar biasa, enggak bisa kita manfaatkan kapasitasnya itu. Enggak mungkin. Kita enggak mau kehilangan sumber daya, tapi pada saat yang sama kita harus menciptakan ruang supaya dinamika ini terjadi dengan lebih baik. Nah dalam kerangka itu semualah Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya sebetulnya ingin mengusulkan dengan dasar pertama bahwa bagaimana kita membangun muslimat sebagai tandemnya NU. Jadi supaya ya antara NU dengan Muslim ini satu sama lain saling merefleksikan. Ya. Nah, yang kedua, ya kenapa kita tidak bangun struktur baru yang lebih mampu menampung berbagai macam kebutuhan ini? Menampung resources dari kapasitas besar para aktivis yang berpuluh-puluh tahun berpengalaman mengelola muslimat ini dan pada saat yang sama mulai menggerakkan secara lebih agresif, bukan hanya progresif, lebih agresif mesin organisasi ini dengan menggunakan sumber daya yang lebih lincah, ya, yang lebih segar, yang lebih mudah. Nah kalau ini dilakukan, ini proses penataan arus kader ini saya yakin akan jauh lebih baik. Sekarang itu kemarin saya mau paksa sebetulnya supaya Ibnu IPPNU itu pasang batas 23 tahun. Ya. Tapi mereka protes karena kalau 23 tahun mereka berhenti dari IPPNU habis itu kemana gitu, karena yang di Ansor itu sampai umur 40 tahun masih di situ. Nah sehingga repot. Nah kalau kita bisa mudahkan lagi Ansor dibatasi sampai 35 tahun, Ibnu 23 tahun, Ansor 35 tahun.
begitu juga mirrornya IPPNU dan Muslimat, habis itu masuk NU, pasti NU akan jauh lebih dinamis dari sekarang. Jauh lebih dinamis. Saya kira orang-orang yang realistis kayak saya ini, saya merasakan betul. Saya sendiri ini sudah, jadi katanya kan kalau sudah umur lewat 40 itu sudah terasa, tambah umurnya itu terasa. Jadi orang kalau sudah lewat 40 tahun itu, ulang tahun itu rasanya sudah susah untuk gembira. Padahal Masya Allah ini kebutuhan ini luar biasa. Kebutuhan untuk melakukan, membangun aktivisme organisasi yang lebih kompleks, lebih luas ini luar biasa. Sekarang bukan hanya kebutuhan domestik, tapi juga kebutuhan internasional yang luar biasa. Yang dibutuhkan pertama adalah kapasitas wisdom. Ya. Kalau boleh saya katakan. Jadi ini bukan hanya soal pengetahuan kognitif tentang wacana-wacana keilmuan, tapi juga wisdom, kearifan. Kapasitas kearifan di dalam melihat dunia ini dan bagaimana mengelolanya. Tapi yang kedua juga pada saat yang sama kelincahan bergerak. Kelincahan bergerak. Kemarin waktu Harlah saya sebut Januari Februari ini saja ada 7 atau 8 undangan internasional. Ke Jeddah, Bangkok, Abu Dhabi, New Delhi, Brussels, kemudian Insya Allah. Lalu Kamboja dan mana lagi kemarin itu. Lah ini kalau yang berangkat badannya nggak seger ya bisa celaka betul itu. Kalau Nyai Mahfudoh yang jalan udah pasti udah hasil. Gitu. Ini kita butuh. Tapi pada saat yang sama kita butuh. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kapasitas kearifan yang sudah dimiliki oleh para aktivis-aktivis senior ini. Nah, kemarin saya diskusi dengan Bu Kofifa, Bu, gimana kalau disamakan aja strukturnya itu? NU dengan Muslimat strukturnya disamakan aja gimana? Jadi kalau NU ada Suriah Tanfidiyah, Muslimat saya kira perlu ada Suriah Tanfidiyah. Soal istilahnya dibikin apa terserah. Yang penting fungsinya sama gitu. Itu selesai. Di situ tuh nanti akan tergabung kearifan senior, kapasitas besar dari senior dan segala pengalamannya, dan kelincahan dari junior yang digerakkan. Sekarang ini saja di NU ini, saya nyuruh jajaran ketua itu udah susah. Tua-tua semua. Akhirnya ini wakil-wakil sekjen saya suruh pentalitan ke sana kemari, ini banyak. Undang-undangan itu saya kirim wakil sekjen ke sana. Karena butuh tenaga beneran ini. Ini kerjaan butuh tenaga fisik, betul. Supaya bisa bergerak dengan baik. Nah kalau ini bisa disetujui, Masya Allah sudah. Saya yakin kita akan lebih mudah membangun konstruksi besar ekosistem NU ini sehingga mampu sungguh-sungguh menaklukkan masa depan, insya Allah. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ya ini juga saya sendiri harus berpikir keras.
Ya, karena kebutuhan tantangan besar ke depan itu. Nah, sementara selama ini mungkin pemikiran-pemikiran yang berkembang itu mungkin saya kira cenderung parsial. Sehingga misalnya sampai ditetapkan di ADART NU, ADART NU ini sejak 2010 saya kira bahwa banom yang jadi ada banom yang berbasis usia dan banom berbasis kelompok masyarakat. Yang berbasis usia itu Ibnu PPNU Ansor Fatayat. Muslimat termasuk kelompok masyarakat. Yang basis usia ini cuma 1 periode ketua umumnya. Yang muslimat dibatasi 2 periode. Menurut saya kalau ini diterapkan beneran, rugi kita. Rugi. Nah, kita butuh, itu seperti yang saya katakan tadi, kita butuh akumulasi kapasitas ini supaya lebih fungsional. Realitasnya ibu-ibu, tidak mungkin, sudahlah, tidak mungkin NU ini langsung mengcover keseluruhan kebutuhan aktivisme ibu-ibu muslimat ini, tidak mungkin. Realitas. Nah, sementara ukurannya juga lebih besar, saya belum tahu statistiknya. Paling tidak kalau separuh-separuh, ya, kita berarti membutuhkan juga kapasitas kearifan organisasi yang kurang lebih sama antara NU dengan muslimat. Nah, ini harus kita jembatani. Harus kita beri wadah. Maka saya sampai pada usulan, ya, bagaimana kalau kemudian struktur organisasi muslimat ini disamakan dengan NU. Ada Suriah, ada Tanfidiyah. Kalau istilahnya untuk muslimat apa, terserah ibu-ibu, saya tidak berani gitu ya. Terserah ibu-ibu istilahnya apa, terserah. Tapi keseluruhan logika strukturnya boleh disamakan. Jadi Suriahnya NU itu nanti fungsi, peran, wewenang dan lain-lain bisa disamakan dengan Suriahnya muslimat itu disamakan. Ini akan mewadahi semuanya. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, jelas ke depan itu kita akan menghadapi banyak, bukan hanya masalah-masalah kecil, tapi ada kemungkinan badai-badai besar. Ini Bu Yeni yang suka keluyuran sana kemarin pasti ngerti bahwa dunia ini sedang menghadapi tornado. Dan kalau terjadi badai global, tidak ada yang bisa ngungsi, itu tidak ada. Kalau terjadi sesuatu secara internasional, kita pasti akan ikut kena dampaknya. Maka kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya sungguh-sungguh bisa hadir sebagai penggalang kekuatan bangsa dan negara Indonesia ini menghadapi masa depan. Saya kira demikian ibu-ibu sekalian yang kami hormati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas khidmah ibu-ibu sekalian selama ini di dalam ikut merawat, memelihara Nahdlatul Ulama, dalam ikut menjaga husnuzonnya orang banyak kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diakui
sebagai bagian dari rantai barokahnya para muassis. Ya, kalau potongan-potongan kita ini mungkin ya enggak potongan barokai lah kita ini ya. Tapi kalau yang kita lakukan ini kelanjutan dari barokahnya muassis, maka semua yang menjadi terusan dari kerja-kerja kita ini insya Allah akan terus dinaungi kekuatan barokah dari muassis. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.